Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengulas pertandingan round keempat dari turnamen Superbet Romania Grandchester 2022 antara Grandmaster Wesley Su menghadapi Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Di sini Grandmaster Wesley Su yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan kuda F3 membentuk pembukaan Zukertort dan dijawab Grandmaster Ian Nepomniachtchi dengan pion D5, pion D4 variasi simetris di dalam pembukaan pion depan menteri dan kuda F6, pion C4 dan pion E6. Pion G3 mempersiapkan Vincenzo gajah di langkah selanjutnya, atau kalau situasinya pas bisa juga gajah putih ke petak H3, tergantung situasi kedepannya ya. Gajah E7 dan di sini putih memilih gajah G2 masuk ke dalam pembukaan Katalan dengan variasi tertutup. Rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek oleh putih. Pion pukul pion di petak C4 dan menteri ancam pion hitam. Pion hitam di petak B5 untuk melindungi pion yang ada di petak C4. Pion A4 mencoba untuk merusak koneksi antara dua pion hitam yang ada di lajur B dan C. Di sini ternyata hitam lebih fokus untuk pengembangan buah dengan memilih gajah ke petak B7, tentu mengabaikan pion hitamnya, sehingga pion hitamnya tersebut dipukul oleh pion putih ya. Pion ke petak A6 lagi dan pion pukul pion di petak A6, lalu kuda pukul pion di petak A6, menteri pukul pion di petak C4 dan gajah ancam menteri putih. Menteri mundur ke petak C3 dan pion C5. Gajah E3 mencoba untuk melindungi pion putih petak pusat dan kuda ancam menteri putih. Menteri mundur ke petak E1 dan kuda B4. Di sini hitam punya banyak maksud. Tentu yang pertama, kuda hitam bisa melangkah ke petak C2 mengancam menteri, benteng dan gajah sekaligus. Dan juga benteng hitam dan benteng putih sekarang berada dalam kondisi berhadapan, sehingga di sini jelas putih harus menjawab dengan benteng pukul benteng di petak A8, menteri pukul benteng di petak A8, dan kuda C3 mengajak adu kuda yang diterima oleh hitam. Kuda pukul kuda di petak C3, pion pukul kuda di petak C3, ada tempo ancam kuda hitam, sehingga kuda pindah ke petak C2 mengancam menteri dan gajah. Menteri pindah ke petak D2, kuda pukul gajah di petak E3 dan menteri pukul kuda di petak E3, pion pukul pion di petak D4, lalu pion pukul pion di petak D4 dan benteng D8. Menteri F4 dan pion H6, pion E3 dan gajah ancam menteri. Menteri pindah ke H4 dengan tempo ancam benteng hitam yang membuat untuk sementara waktu menteri hitam tidak bisa berpindah dari baris 8 karena terus melindungi benteng. Gajah B4 dan menteri putih akhirnya pindah ke G4. Gajah pukul kuda di petak F3, gajah pukul gajah di petak F3 dengan tempo ancam menteri hitam, dan menteri hitam pindah ke A5. Benteng B1 dan gajah D6, pion H4 dan benteng B8 ajak adu benteng oleh hitam yang diterima oleh putih. Benteng pukul benteng skak dan gajah pukul benteng di petak B8. Pion B5 ini langkah bagus dari putih karena walaupun membuat bisa pion pukul pion di petak D5, tapi kalau itu yang dilakukan oleh hitam, maka jelas kedua pion hitam yang ada di lajur E dan lajur F terpisah, sehingga hitam tetap bermaksud untuk mempertahankan
posisinya ya, posisi kedua pion hitam yang ada di petak E dan F, makanya tidak pion pukul pion. Menteri skak di petak A1 dan raja pindah ke G2. Menteri E5 dan menteri C4. Gajah D6 dan akhirnya pion pukul pion di petak E6. Menteri pukul pion di petak E6. Lalu gajah ancam menteri. Menteri pindah ke D7 dan pion H5. Menteri F5 dan menteri C6. Gajah F8 dan gajah F3 melindungi pion. Menteri E6 ajak adu menteri tapi ditolak lagi oleh putih dengan menteri pindah ke A8. Karena kalau diterima kemungkinan remisnya besar karena jelas ketiga pion hitam ini cukup kuat posisinya sehingga pion putih pasti akan sangat sulit untuk promosi. Maka dari itu menteri putih akan terus dipertahankan sampai nantinya hitam diketemukan ada langkah lemah dari hitam oleh Wesley Su. Menteri E5 dan gajah G4. Menteri F6 dan gajah D1. Menteri F5 dan menteri B7. Menteri E5 dan gajah E2. Menteri F5 dan gajah F3. Menteri E5 dan gajah G4. Menteri G5 ancam gajah lagi dan menteri F3. Pion G6, pion pukul pion di petak G6, menteri pukul pion di petak G6 dan gajah ancam menteri hitam. Menteri F6, menteri D5, menteri D6 dan menteri C4, menteri B4 dan menteri E2, menteri skak di petak B7 dan raja pindah ke H2, gajah G7 dan gajah D3, menteri D5 dan gajah ancam menteri hitam, menteri E4 dan gajah B3, menteri F5 dan pion ancam menteri, menteri F6 dan raja G2, menteri B6 ancam gajah dan gajah ke petak D5. Dan disinilah langkah blunder dari Grandmaster Ian Nepomniachtchi dengan memilih memindahkan gajah ke petak D4. Ini yang membuat putih unggul posisi dengan plus 2,3. Cukup besar ya untuk permainan babak akhir. Kalau seandainya yang dilakukan dari hitam adalah dengan menteri ke petak G6, maka permainan ini akan sangat ramai sampai langkah atau 7-8 langkah ke depan. Coba ya kita ulas menurut analisa komputer. Misalkan ini pion E5, gajah F8, pion F4, gajah E7, gajah ancam menteri, menteri B6, menteri skak G4, raja F8, gajah D5, menteri D4, menteri skak, raja G7, menteri B7 dan seterusnya. Tapi di sini pertahanan dari hitam tetap kuat walaupun secara posisi sedikit tertinggal tapi hanya sekitar 0,7 saja. Jadi permainan masih sangat ramai. Tapi dengan kesalahan langkah gajah D4 ini maka hitam semakin dekat dengan kekalahan. Putih melakukan langkah pion E5 dan blunder lagi sekali lagi oleh hitam dengan menteri menuju petak G6. Maka di sini putih punya satu langkah yang sangat keren untuk menghukum hitam dengan langkah gajah pukul pion skak dan dengan tempo ancam menteri hitam. Tepat di posisi seperti ini Grandmaster Ian Nepomniachtchi menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan, misalkan raja pukul gajah, maka ada menteri skak dan mengancam gajah hitam. Misalkan raja berpindah kemanapun, maka menteri pukul gajah. Coba ya langkah lain. Kalau di sini yang dilakukan adalah dengan
menteri pukul gajah, maka gajah hitam tetap kena. Dengan menteri skak di petak G4, raja berpindah ke sini misalkan, maka menteri pukul gajah. Jadi semuanya sama, putih akan tetap unggul 2 pion apabila permainan dilanjutkan. Dan melihat hal ini atau potensi hal ini akan terjadi ke depannya, maka Grandmaster Ian Nepomniachtchi memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tregan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tregan Catur Channel.